Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos, tanggal 22 Agustus 2022. Nah, ini kita buat keseharian di kandang bebek 50 ekor nanti, biar kita bisa melihat perkembangan progres dari bebek tersebut. Kalau artis-artis terkenal seperti Baim Paula, Rans Entertainment, Atta Halilintar dan sebagainya, mereka juga membuat keseharian aktivitasnya. Ini saya buat keseharian di kandang bebek gitu bos. Ini yang akan saya ulas. Kalau kemarin di hari pertama, ini hari kedua ya. Ini hari pertama kemarin bebek di kandang langsung bertelur 7 butir. Hari ini hari yang kedua bebek di kandang bertelur 4 butir. Jangan khawatir ya bos, ini baru penyesuaian biasa, nanti turun nanti setelah beradaptasi dengan lingkungan dan pakan yang baru. Sambil kita lihat perkembangan biasa dalam pertumbuhan di kandang baru. Nah, yang perlu diperhatikan yang kita bahas adalah bebek perlu perlakuan khusus. Nah, ini sambil kita lihat, kita amati ya perkembangan bebeknya. Yang pertama, kita ibaratkan manusia. Nah, ini lagi pada minum, sudah tahu tempatnya. Alhamdulillah sana sudah mulai kering. Yang perlu diperhatikan kalau manusia itu perlu kecukupan sandang, pangan, dan papan. Begitu juga dengan bebek. Hal yang perlu diperhatikan adalah bebek juga perlu kita ganti ya, kita ubah. Bebek juga perlu perhatian, pangan dan papan atau kandang. Kalau bebek seperti itu kurang lebih, di lain beberapa faktor eksternal ya bos. Nah, mengapa kita perlu perhatian pada bebek? Ya karena bebek itu hewan atau makhluk bernyawa ya, jadi perlu perhatian. Kita perhatikan, kita sayangi, karena mereka akan ada imbal balik pada kita. Kalau kita sayangi, makin kita perhatikan, maka bebek akan juga memberi input kepada kita, ada feedback ke kita berupa telur. Sambil kita perhatikan kesehatan bebek, kita perhatikan kondisi bebek, kebutuhan bebek. Itu yang pertama. Jadi bebek juga perlu perhatian. Nah, di sini saya cuma berbagi pengalaman saja dari para peternak senior atau yang sudah malang melintang di dunia perbebekan. Bebek ini memiliki sifat baperan atau sensitif bos. Ibaratnya gini, kalau kita ini ibaratnya bebek sudah bertelur misalnya 80% misalnya, kita lagi punya ada suatu biaya lebih kok biasanya untuk beli apa, untuk beli kebutuhan anak atau apa. Kita pengen, ibaratnya di hati kita itu pengen bebek itu betul yang banyak saya lagi butuh uang, itu dihindari ya bos, karena ini akan berpengaruh pada bebek. Karena aura kita di dalam kandang akan berpengaruh pada bebek. Di saat kita kejar-kejar supaya bebek ini makin banyak bertelur, makin tiap hari banyak bertelur terus, ini bebek itu akan ngedrobos. Silakan dibuktikan. Ini saya banyak masukan, banyak tukar pikiran dengan para peternak senior dan mungkin dari teman-teman. Dan yang kedua, bebek juga kalau kita lagi ada mungkin emosi, lagi marah sama mungkin sama keluarga, atau mungkin sama lingkungan, atau mungkin sama kantor, itu jangan pernah dibawa masuk ke kandang bos. Netralkan dulu,
cooling down dulu, mandi, lalu wudhu kalau perlu. Kalau wudhu lah itu lebih bagus ya bos. Setelah aura kita turun, emosi kita turun, nah baru masuk ke kandang. Kalau tidak percaya buktikan aja bos. 5 hari Anda marah-marah atau mungkin 1 hari marah-marah masuk ke kandang, hasil telurnya bagaimana bisa dibuktikan pagi hari atau beberapa hari ke depannya. Emosi masuk kandang, teman-teman lagi emosi di rumah masuk kandang, lagi emosi di tetangga kanan kiri teman sahabat masuk ke kandang, di kantor dibawa masuk ke kandang emosinya. Silakan buktikan hasil telurnya pasti turun, makanya itu hindari ya bos. Aura kita akan berpengaruh pada bebek, jadi kita sabar masuk kandang dengan kondisi bagus ini, sambil kita perhatikan makannya sudah kecukupan. Dan ini sifat bebek itu makan dikit berhenti, nanti lapar makan lagi. Nah ini saya kasih kurang lebih 3 pakan jadi, lalu bekatul 1 kilo 4 sama karaknya setengah kilo, jadi 4,5 kilo. Ini karena bebek lagi awal-awal masuk kandang bos. Kemarin juga saya kasih seperti itu, habis pas waktu sore gitu bos. Nah itu yang pertama yang perlu yang pertama ya bos, soal perhatian kepada bebek. Yang kedua pakan. Nah ini yang perlu saya sampaikan, perhatikan kebutuhan pakannya bos. Jangan sampai bebek itu kelaparan, jangan sampai bebek itu kekurangan pakan. Perhatikan, kasih ini jam 7 ya bos, saya agak terlambat karena habis nganter anak. Saya kasih jam 7, jadi pemberian pakan juga harus tepat. Ini lagi saya rutinkan, saya kasih jam 6:30 saya ngantar anak, jam 7 baru saya kasih, tepat jam 7 saya kasih. Jadi dibiasakan rutin seperti itu. Kalau sore jam habis ngasar jam 3:30 ya 3:30. Dan itu takarannya, jumlah pakannya kalau pagi ya paling enggak hampir mendekati jam makan sore itu masih tersedia. Begitu juga yang sore sampai pagi harus paling enggak tersedia bos. Jangan sampai habis dalam waktu 1 jam, nanti bebek kelaparan. Kita kasih jam 7 lah, jam 8 habis, nanti jam 8 sampai jam 3 tidak ada pakan. Nah itu yang perlu diperhatikan bos. Dan juga soal nutrisi, protein itu perhatikan, kita tambahi vitamin. Nanti kita perhatikan juga vitamin untuk bebeknya. Ini untuk pakan bos. Nanti banyak sekali pakan alternatif, pakan jadi, pakan pelet, dan dari pabrik, dari Malindo, New Hope, dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu yang pakan pelet, pakan jadi. Ini pakan campuran atau mungkin nyampur sendiri juga perlu diperhatikan. Nah yang ketiga adalah papan. Nah bos, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kondisi bebeknya, kondisi kandangnya kering bos. Ini jadi kalau, nah ini kan pada istirahat nih, nyaman pak bos, kering. Walaupun di sana ada air, dekat air, makanya kalau minum langsung lewat sana. Kondisi sana kemarin saya taruh di sana, awal-awalnya masih agak basah. Nanti kalau sinar matahari masuk dari sana, nah ini kan kena, lama-lama akan kering bos. Jadi makanya kemarin saya setting. Ini masukan dari Mas Galih ya, di Sumbersari. Makasih Mas Galih masukannya. Ternyata benar, ini setelah dikasih sekat ini kering kondisinya. Nah ini jadi sudah terbiasa kondisi dalamnya kering. Nah ini yang perlu, makanya saya perlu perhatikan, sampaikan papan bebeknya nyaman, walaupun ini bawahnya lantai. Oh ya bos, ini saya lubang ya bos, saya lubang-lubang, terus saya kasih tanah untuk serapan, lalu atasnya saya kasih sekam. Nah makanya seperti ini. Ini kondisi tetap kering bos. Nanti kalau ada becek pun ini akan terserap.
masuk ke situ. Ini saya tutup sama tanah dulu. Ini sebenarnya masih saya lubangi banyak. Yang ini contoh yang samping ya, soal papan ya. Ini saya lubangi banyak, tapi karena kemarin bebek sudah masuk, ini saya hentikan. Nanti kalau saya bunyinya keras dadek-dadek, nanti stres bebeknya. Saya tidak mau terjadi seperti itu. Nanti kita tinggal saya bersihin, saya kasih sekam, sana saya rapikan. Insya Allah ada rezeki kita tambah populasinya. Jadi soal papan tempat bebek istirahat perlu diperhatikan. Jangan sampai bebek tidak nyaman berada di kandang. Nanti kalau ada yang basah-basah gitu, kita kasih sekam sedikit bos. Tapi alhamdulillah ini tidak ada. Ini cuman agak basah sedikit, itu karena tadi saya nuang pakai ember, karena ini saya masih nimba dari sumur sebelah. Saya bawa masuk karena ini belum ada listrik dan belum ada saluran air. Makanya saya masih membawa ember masuk ke kandang sambil olahraga pagi dan sore bos. Insya Allah ada rezeki, nanti kita nyalur listrik dari PLN. Kita buat sumur bor, tinggal pakai keran kita setting seperti itu. Gitu bos, 3 hal yang perlu disampaikan. Perhatian pada bebek, pakan dan papan atau tempat, ini yang perlu perhatikan di hal utama dalam perawatan bebek. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel Ternak Sukses Channel, perkembangannya saya sampaikan keseharian di kandang bebek. Pagi insya Allah jam 7, sore jam 3, jam 15 kita upload setiap hari. Monggo disimak perhatian perkembangan bebeknya. Doakan saja ini bisa berkembang bagus, populasinya biar tambah banyak, biar kita bisa sharing-sharing ilmu. Ini lagi istirahat, tadi makannya cuma sedikit bos, terus istirahat. Kita lihat ya pakannya masih ada berapa. Ini kalau kita gerak akan terganggu ya. Ini bos, baru dimakan sedikit. Jadi kalau lapar makan, istirahat, seperti itu. Jangan diganggu, biar tenang bebeknya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komentar, kita berbagi ilmu bos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.